Ya pemirsa, masih bersama Trabas Media yang dikabarkan dari studio Bandar Lampung. Pemirsa, kasus korupsi kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Rawa Indah Tulang Bawang bersama operator ditetapkan tersangka dalam kasus penyelewengan dana bantuan operasional atau dana BOS. Seorang ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rawa Indah serta operator yayasan ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada Rabu sore. Kedua tersangka yakni SM merupakan seorang ketua Yayasan PKBM Rawa Indah serta S selaku operator Yayasan PKBM Rawa Indah ditetapkan menjadi tersangka setelah serangkaian penyidikan dan pemeriksaan sebanyak 27 saksi. Pada hari ini, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah melakukan penetapan tersangka terhadap 2 orang, yaitu yang pertama atas nama saudara SM selaku Ketua Yayasan PKBM Rawa Indah, dan tersangka kedua yaitu saudara S selaku operator pada yayasan tersebut. Penetapan tersangka ini berdasarkan penyidikan yang sudah kita laksanakan, berdasarkan surat perintah penyidikan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Yayasan PKBM Rawa Indah tahun anggaran 2022 dan 2023. Rangkaian penyidikan sudah dilaksanakan sejak bulan Januari, yaitu kita telah melakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 27 saksi, telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli, dan juga kepada rekan-rekan inspektorat, rekan-rekan APIP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ditemukan kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang 887 juta dari nilai anggaran 1 miliar. Penahanan yang dilakukan ini kita laksanakan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini. Untuk pengakuan tersangka digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi dari si tersangka sendiri. Untuk modusnya seperti apa sih, Bang? Untuk modusnya ada beberapa modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu pertama tutor fiktif, kemudian pembelanjaan palsu, ada juga markup, seperti itu. Kalau sumber anggaran? Sumber anggaran dari Kementerian Pendidikan sebesar 1 miliar 40 juta. Penyidikan masih tetap berjalan, kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain. Apabila memang ada pihak-pihak lain yang perlu kita mintain pertanggungjawaban, pasti kita akan mintakan pertanggungjawaban tersebut. Keduanya diduga menyalahgunakan anggaran bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP dari Kementerian Pendidikan dan Budaya tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2023 dalam pelaksanaan pelatihan PKBM. Modus para tersangka dengan cara pengadaan tutor atau pengajar secara fiktif, pemotongan honor tutor yang berada di PKBM, pembelanjaan fiktif, serta memalsukan nota. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 887 juta rupiah dari total anggaran sebesar 1 miliar 46 juta rupiah. Guna kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2B Menggala. Jumaidi, Trabas Media TV Lampung, melaporkan.